Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bersyukur pada pagi hari ini dapat berjumpa di sekolah kita ini. Senang bisa berjumpa dengan antum untuk kita belajar bersama. Pelajaran apa kita hari ini? Pelajaran apa di les keberapa? Kedua ya? Pelajaran apa? Matematika kan? Udah pada nonton video semalam? Yang pelajaran semalam nggak nonton? Gitu ya. Siapa yang udah nonton? Tunjuk tangan. Antum udah nonton ya? Jadi kebanyakan belum nonton ya. Jadi kalau pas daring tetap ditonton ya, karena pelajaran kita akan berlanjut. Enggak diulangi ya pelajarannya, tapi berlanjut ya setiap pertemuannya ya. Jadi di sini kita belajarnya daring dicampur dengan luring ya. Jangan cuman ngikuti pelajaran saat luring aja ya, gitu ya. Jadi masih banyak ya berarti yang belum kenal sama Ana berarti ya. Baik, kalau begitu kita pertama sebelum memulai pelajaran kita kembali perkenalan ya. Perkenalkan, nama Ana Chandra Tumanggar ya, usia Ana 26 tahun. Ana dulu tamatan S1 Universitas Negeri Medan, S1 Matematika ya. Baru Ana tinggal di Marendal, Jalan Roso. Ada yang tinggal di Marendal sini? Nggak ada. Baik, karena waktu kita satu les ya, kita akan perkenalan ya, nama lengkap, nama panggilan, alamat, dan tamatan dari mana dulu ya. Dimulai dari coba antum. Dimulai dari antum, perkenalan diri. Siapa? Dikuatkan suaranya ya. Siapa? Syahri Al-Fauzan Siregar. Oh, Salih Al-Fauzan Siregar. Dipanggil Fauzan ya, Fauzan. Tinggal di mana Fauzan? Tebing Tinggi. Di sini asrama. Oke. Baru antum. Dikuatkan suaranya. Dipanggil Azizi ya. Azizi. Baru tinggal di mana Azizi? Di Deli Tua. Di mananya Deli Tua? Kampung Pahlawannya. Jauh enggak dari Jalan Roso itu? Jauh enggak ya? Enggak jauh ya. Tamatan dari Negeri 5. SD mana? Oh, ya lanjut. Antum. Ikatkan caranya. Rizky Nanda Friza. Dipanggil Rizky. Baru tinggal di Padang Bulan 47, tamatan dari SD. Oh ya, panggilan tadi Rizky ya. Rizky. Ya, antum. Ya. Rizky juga namanya. Rizky juga. Rizky. Pak Reji dipanggil Kiki. Oh, Kiki ya, biar beda ya sama Rizky. Nah, Kiki ya. Tinggal di mana? Jalan Pancasila. Gang Panjang Baru, tamatan dari
SD? Oh ya. Lanjut, antum. Saddam perangin angin. Saddam Rifahri ya. Fahri. Fahri perangin angin. Ya. Tinggal di mana Saddam dipanggil? Tinggal di mana? Jalan Sidodadi ya. Tamatan dari SD As-Solihah. Oke. Lanjut. Antum. Kuat suaranya. Siapa namanya? Dikuatkan suaranya coba. Kuatkan suaranya. Siapa? Najib Mirza Yudhistira ya. Tinggal di mana Najib? Najib panggilannya. Tinggal di mana? Di Deli Tua. Di dekat? Oh, ya nggak jauh ya dari tempat Ustadz ya. Jauh nggak? Rosso. Di Jalan Rosso. Jauh ya. Tamatan dari apa? Mistal Khairat. Al Khairat. Oh ya. Lanjut antum. Muhammad Tori. Tinggal di mana Tori? Di Karyajaya dekat ya. Tamatan dari SD. Oh. Nah lanjut antum. Dipanggil Fahri. Farhan. Tinggal di mana Farhan? Kuat suaranya Farhan. Karya Kasih. Tamatan dari SD Dharma. Ya, lanjut. Dikuatkan suaranya coba. Siapa? Dipanggil Nabil. Siapa? Oh Prado. Prado hadir semalam Prado ya. Oh hadirnya Ari. Hadirnya Ari Prado. Gimana tinggalnya Prado? Lupa Ustaz semalam. Kata saya. Oh gitu ya. Hadir tiap hari atau lupa jawabnya ini? Prado. Prado, jawab Prado. Hadir tiap hari atau lupa jawabnya hari ini? Lupa. Kan masuknya Senin, Kamis, Jumat atau Selasa, Rabu, Senin, Rabu, Jumat ya kan? Selasa, Kamis, Sabtu ya. Gitu ya, Prado, diingat ya. Berarti antum besok masuk lagi. Ya. Gitu. Jadi ini yang semalam coba ditengok lagi videonya ya. Biar hari ini kita lanjut pelajarannya ya, biar yang daring bisa lanjut juga pelajarannya. Kita sampai jam 9.35 ya. Baik, hari ini udah pada ngambil buku ini belum? Belum ya. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang pertama di matematika, di bab pertama, sesuai yang sudah kita sampaikan semalam, bahwa kita di semester ini akan belajar 4 bab ya. Coba dikeluarkan buku catatannya. Semester ini kita akan belajar 4 bab, yaitu bilangan, himpunan, bentuk aljabar, dan persamaan linear satu variabel ya. Jadi bab yang pertama di bilangan, kita hari ini berarti belajar bilangan ya. Belajar bilangan.
dilihat video yang semalam ya. Harapkan dilihat video semalam karena di situ Ana sampaikan target pelajaran kita di pertengahan semester ini, juga bagaimana penilaian khusus di pelajaran matematika ya, bagaimana penilaian Ustadz ya di pelajaran matematika. Jadi bisa antum lihat di video yang semalam. Sekarang kita masuk ke pelajaran bilangan ya. Bilangan. Karena bukunya belum dibagikan, ya antum lihat aja ya di papan tulis. Ya, bilangan. Jadi yang pertama di pelajaran bilangan itu kita akan mengenal jenis-jenis bilangan ya. Jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan ya. Ini mungkin pelajaran bilangan ini mungkin udah pernah antum pelajari di SD ya. Di sini akan kita pelajari kembali. Jadi di sini kita akan belajar jenis-jenis bilangan. Bilangan itu bilangan apa aja ya. Yang pertama itu kita mulai dari yang paling kecil, yaitu bilangan apa? Ada yang tahu? Bilangan asli ya. Bilangan asli ya. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari berapa? Siapa ada yang tahu? Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sampai tidak terhingga, sampai N. Sampai tidak terhingga, ataupun lebih tepatnya sampai tidak terhingga ya. Karena akan berlanjut terus ya kan. 1 juta, 1 juta 1, 1 juta 2, enggak ada akhirnya ya. Sampai tidak terhingga ya. Kemudian yang kedua, ini bilangan asli ini banyak lagi pembagiannya nanti ya. Ada yang tahu bilangan genap? Bilangan genap. Nah, itu pembagian dari bilangan asli. Bilangan genap ini kan 2, 4, 6 kan, itu termasuk bilangan genap nanti kan kita pelajari ya. Baru yang apa lagi? Bilangan ganjil. Ada lagi apa lagi? Bilangan ganjil kan 1, 3, 5 ya kan. Baru bilangan apa lagi yang antum kenal di bilangan asli? Yaitu bilangan, misalkan bilangan prima ya kan. Ini udah belajar juga bilang prima ya. Yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri ya. Habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri kan. Ya kan, diingat kembali. Kemudian kebalikan dari bilangan prima, nanti antum belajar bilangan komposit namanya. Ya, bilangan komposit yaitu selain dari bilangan prima yang di bilangan asli. Ya kan? Contohnya bilangan prima tadi 1, 3, termasuk bilangan prima juga 3 kan? Baru ya 1 termasuk enggak? 1 enggak termasuk ya, dimulai dari 2 dia. 2, 3, 5. Ya kan, selainnya itu berarti 1, 4 ya, dan selain dari bilangan prima seterusnya. Gitu ya. Baru kita masuk ke yang kedua. Bilangan asli. Setelah bilangan asli, bilangan apa? Bilangan cacah ya. Bilangan cacah. Nah, ini gampang mengingatnya bilangan cacah. Berarti bilangan asli ditambah dengan 0. Itu bilangan cacah. Jadi 0. Selain dari 0 sama semua, sama bilangan asli. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, sampai tidak terhingga ya. Sampai titik-titik terus. Udah? Udah ya? Baru setelah bilangan cacah
Kita masuk ke bilangan asli, bilangan cacah, berarti bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif, ya kan? Kalau ini tadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai ke kanan terus. Ke sampingnya apa? Ke kiri. Kalau antum lihat garis bilangan, pernah belajar garis bilangan? Negatif kan? Berarti dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, ya kan? Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 sampai titik-titik tidak terhingga, ya. Tidak terhingga juga terus itu. Negatif 1.000.000, negatif 1.000.001, ya kan? Lanjut terus dia. Baru yang keempat, yaitu yang keempat, gabungan antara bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Ya, itu disebut dengan bilangan apa? Bilangan bulat, ya. Bilangan bulat. Bilangan bulat berarti gabungan ini. Digabung ini dan ini. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai tidak terhingga. Kemudian di sini minus 1, minus 2, minus 3 sampai tidak terhingga, ya. Minus tidak terhingga. Ya gitu, ya. Baru setelah itu bilangan apa? Bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat negatif, bilangan bulat. Baru apa ini? Ada lagi yaitu bilangan, namanya, biar berurutan, ya. Bilangan bulat, bilangan pecahan. Nah, gitu dia. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan, ya. Bilangan pecahan itu selain dari bilangan bulat ini, nah, di antara 0 dan 1. Karena ada bilangan pecahan itu, ya kan? Contohnya 0,5 di tengah-tengahnya, di tengah-tengah antara 0 dan 1. Misal baru apalagi 0,1, 0,2, ya kan? Di antara 1 dan 2. Itu disebut dengan bilangan pecahan, ya. Bilangan pecahan itu akan dibagi menjadi 3 nanti. Apa aja bilangan pecahan? Antum pelajari di SD. Pecahan biasa. Biasa contohnya berapa? Contohnya 3/2, ya kan? Ya. Baru pecahan campuran. Contohnya 1/2, contohnya kan? 1/2. Ya, nggak pakai koma. 1/2. Baru pecahan apa lagi? Pecahan desimal. Yaitu misalkan contohnya, ya. Ini contoh, ya. Ini contohnya, contoh berapa? Ini contohnya kayak gini aja kita bikin 1/2. 1,5, ya. Ya kan? Ini dia. Ya, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat negatif, bilangan bulat, bilangan pecahan. Nah, kemudian gabungan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan apa namanya? Bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, itu nanti antum pelajari, yaitu bilangan rasional namanya. Sini nampak enggak? Nampak, ya? Keenam, bilangan rasional. Ya.
Bilangan rasional ini mungkin belum antum pelajari di SD ya. Kalau ini semua udah antum pernah pelajari di SD kan? Kalau bilangan rasional ini sama aja sebenarnya, istilahnya aja antum nggak tahu. Ya, bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dibuat dalam bentuk A per B. Ya, dapat dibuat dalam bentuk A per B ya, yaitu A dan B itu bilangan bulat ya, bilangan dari ini A dan B nya bilangan bulat ya, A B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 ya. B itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, kenapa? Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Misalkan antum punya apa namanya? Kue 4 ya kan? Antum bagikan ke 2 orang. Berarti masing-masing dapat 2 kan? Jawabannya 2 kan? Kalau antum punya kue 4, antum bagi ke 1 orang, berarti dapat 4 ya kan? Kalau antum punya kue 4 dibagikan ke 0 orang, jawabannya apa? Apa? Nah kan, nggak ada jawabannya kan? Basi kuenya kan? Makanya nggak boleh B ini sama dengan 0 ya, nggak boleh B sama dengan 0 ya, gitu ya. Apa bilangan rasional itu? Yaitu gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya, ini tentu sudah kita ketahui ya. Kalau pecahan itu bisa dibuat dalam bentuk pecahan biasa A per B. Ini apakah bisa dibentuk dalam pecahan biasa? Ini bisa kan? Bisa ya. Misalkan 2, bisa nggak dibuat dalam bentuk A per B? Bisa kan? 2 per, contohnya 2 itu kan sama dengan 2 per 1 kan? Bisa dibentuk dalam A per B ya. Kemudian minus 3 misalkan ya kan, minus 3 kan bisa dibuat dalam bentuk minus 3 per 1 ya. Contoh lain apa? Contoh yang biasa ini 3 per 2 ya, gitu ya. Jadi bilangan rasional ini gabungan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan selain dari 0. Selain dari 0 ya, karena 0 itu nggak bisa dibuat dalam bentuk A per B ya, nggak bisa dibuat dalam bentuk A per B ya. Itu ini udah dicatat sebelah sini ya, sampai jam. Soalnya kita cuman satu les ini ya, jadi waktunya singkat. Kita sampai jam, udah lewat ya waktunya. Jadi setelah ini nanti ada bilangan irasional namanya. Jadi bilangan irasional itu ya, yang tidak dapat dibentuk dalam A per B, kebalikan ini. Itu aja ya. Baru gabungan antara bilangan rasional dan irasional itu disebut dengan bilangan real. Ya. Jadi itulah yang antum pelajari di SD ya, di SMP sampai SMA ini nanti, sampai bilangan real. Ya. Untuk di kelas 7 ini kita cuma belajar di sini bilangan rasional, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ini aja kita pelajari ya, sampai sini semua berarti yang di papan tulis ini ya. Paling intinya, paling utama yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional itu tadi yang mana? Gabungan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, itulah bab pertama ini nanti yang akan kita pelajari ya. Gimana cara operasi bilangan bulat, gimana cara operasi bilangan pecahan, ya kan? Apa-apa aja sifat bilangan bulat dan apa-apa aja sifat bilangan
pecahan gitu ya. Jadi ini bisa antum catat. Untuk selanjutnya mengenai bilangan bulat akan kita pelajari minggu depan insyaallah taala. Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Karena Ustadz mau masuk lagi di kelas 9 ya. Silakan dicatat sebelum gurunya masuk ke dalam kelas ya. Demikian, semoga bermanfaat. Yang daring pun silakan dicatat ya, yang ada di papan tulis. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.